Baik, pemirsa kembali di Breaking News Metro TV. Kita menyambung tadi ya, karena baru saja diwawancarai tadi ada ex-K Basarnas Marsikal Madya Purnawirawan Muhammad Syawgi Alaidrus yang dipilih sebagai kapten timnasnya pasangan Amin. Mas Burhan, apakah pilihan berlatar belakang militer ya? Ini mengejutkan, mengingat kalau dua paslon lainnya memilih ketua tim pemenangan mereka itu berlatar belakang pengusaha. Ya, buat saya sih mengejutkan. Mungkin Mas Anies dan tim punya pertimbangan karena keduanya sipil dan TNI adalah lembaga yang paling dipercaya oleh publik ya, over time, terutama sejak 2006 sampai terakhir. Mungkin penting diambil figur yang berasal dari militer. Meskipun dari sisi elektoral menurut saya lebih penting buat Mas Amin, pasangan Amin ya, itu mengambil tokoh dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena per hari ini kedua tokoh ini, Mas Anies dan Gus Muhaimin itu masih struggling ya untuk mendapatkan dukungan dari dua provinsi terbesar gitu ya di Indonesia ini. Dan menurut saya krusial mengambil figur dari dua provinsi. Tapi mungkin ada pertimbangan tadi terkait dengan TNI sebagai the most trusted institution, kemudian ada Pak Prabowo yang merepresentasikan suara militer, perlu dikawal atau perlu ditaruh ya sosok yang bisa menarik dukungan dari kelompok keluarga besar TNI dan seterusnya. Tetapi buat saya sih bukan figur kepala timnya yang menentukan. Bahkan cawapresnya pun selama berkali-kali pilpres itu juga sumbangannya secara elektoral tidak terlalu besar. Yang menentukan adalah capresnya. Kalau merujuk pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi pengantinnya yang lebih menentukan apakah akan dihadiri oleh banyak tamu atau tidak. Begitu ya. Tapi kok kalau kita lihat dalam kontestasi kali ini, Mas Burhan, ini sudah berbulan-bulan kita berbicarakan soal cawapres loh. Cawapres itu menjadi magnet tersendiri dan ternyata betul ada figur Gus Muhaimin, Gibran Rakabuming Raka sampai Profesor Mahfud MD. Menurut Anda apakah ini akan mempunyai efek elektoral yang berbeda ketika figur-figurnya tiga orang ini? Nah, sebelumnya kita membicarakan cawapres kan karena selisih antara tiga capres itu relatif dekat. Tetapi dan karenanya ketika cawapres itu punya efek elektoral yang taruhlah kecil sekalipun dalam kompetisi yang sangat ketat, itu kan secara marginal effect satu suara pun penting. Jangankan kontribusi 1-4% suara dari cawapres, satu suara pun penting ketika kompetisi sangat sengit. Nah, tetapi belakangan kan kita tahu mulai ada pelebaran jarak, terutama Pak Prabowo. Dan kalau misalnya betul prediksi banyak lembaga yang mengatakan Gibran punya sumbangan elektoral meskipun ada sengkarut masalah etis karena MK ya, itu berarti kali pertama sejak 2004 ya pilpres juga ditentukan bukan hanya oleh capres tapi juga oleh cawapres. Tetapi yang menarik kan selisih antara Mas Anies dengan Mas Ganjar kan sekarang menipis ya. Hampir semua lembaga survei menemukan pola seperti itu. Artinya kalau pola ini berlanjut bahwa Gibran satu sisi menjadi aset elektoral buat Pak Prabowo karena menggerus suara Ganjar, tapi di sisi lain juga jadi liability karena sebagian pendukung Pak Prabowo kemudian pindah ke Mas Anies. Kalau pola ini berlangsung dan tidak ada yang dapat 50%, maka kemungkinan yang lolos putaran kedua itu Prabowo dan Anies gitu. Jadi ini yang lagi-lagi nanti kita akan cek ya ke depan. Kita akan eksplor lebih jauh soal analisa itu Mas Burhan, tapi kita ikuti terlebih dahulu. Kita akan saksikan bagaimana suasana nonton bareng nobar pengundian nomor urut Pilpres di kantor DPD Golkar di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada kantor PDI Perjuangan di Surabaya, Jawa Timur dan juga tim pemenangan Amin di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, ini adalah situasi di 3 kota yang mewakili 3 pasangan capres-cawapres. Di Semarang, kita lihat tampak tim pemenangan Prabowo Gibran di kantor DPD Golkar di Semarang. Kemudian juga ada di Surabaya, suasana para relawan dan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Dan di Makassar, suasana relawan serta tim pemenangan Anies Muhaimin. Semuanya melihat televisi ya, menantikan bagaimana nanti acara pengundian nomor urut. Mungkin semuanya juga sudah saling memprediksi atau berharap akan mendapatkan nomor urut berapa.
Dan tadi seperti yang Pak Putu dan juga Mas Burhan sampaikan, biasanya para pendukung yang datang ke KPU itu sudah siap dengan 3 atribut ya, masing-masing 1, 2, 3. Jadi apapun nomor yang didapatkan, iya mereka sudah siap ya untuk mengeluarkan nomor tersebut. Oke, ini adalah situasi atau suasana nonton bareng pendukung Capres-Cawapres dari 3 pasangan yang ada. Pasangan Ganjar Mahfud, kemudian Prabowo Gibran, dan juga Anies Muhaimin. Baik, kita kembalikan lagi ke dialog di studio. Pak Putu, kalau tadi analisa Mas Burhan bagaimana gap antara satu paslon dengan paslon lain, ada yang menjauh, ada yang mendekat, begitu ya. Tadi bisa jadi kata Mas Burhan, putaran yang masuk ke putaran kedua bisa jadi adalah pasangan Prabowo Gibran dengan Anies Muhaimin. Tapi sebelum masuk berbicara soal putaran ini kan kita membutuhkan playing field yang fair. Ya kan? Rata. Arena bertanding yang rata, yang adil untuk semuanya. Lagi-lagi kalau kita bicara soal potensi kecurangan, kita tahu ada narasi bagaimana orang-orang penting di sekitar Presiden Jokowi yang diganti. Ada pergantian Wakabin, kemudian ada pengangkatan Panglima TNI yang baru yang dikenal sebagai dulu juga orang dekat Pak Jokowi di Solo. Nah, apakah ini punya potensi untuk bisa mengancam proses demokrasi kita nanti? Kalau potensi bisa terjadi, bisa tidak. Makanya tergantung bagaimana kemudian para pimpinan lembaga negara ini, baik di TNI, di kepolisian, dan termasuk para PJ di gubernur dan bupati di seluruh Indonesia itu bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Tapi saya mau mengatakan satu hal, ada kondisi yang berbeda antara 2019 dengan 2024 sekarang dalam konteks proses netralitas aparat dan seluruh stakeholdernya ini. Kalau dulu kan seperti Mas Burhan katakan lebih kepada isu soal politik identitas. Betul. Aparat relatif tidak dilihat karena tidak ada irisan kepentingan di situ. Tapi kalau hari ini ada satu catatan yang orang sedang menyoroti bahwa Gibran anaknya presiden yang sedang nyalon, sehingga kecurigaan itu pasti muncul di publik. Ya. Maka menjadi penting kemudian bagaimana seluruh stakeholder yang ada di lingkaran presiden pada level bawah itu bisa menjaga marwah ini dengan baik. Mungkin pada level di tingkat pusat, di tingkat provinsi tidak akan tampak, tetapi di level grassroots, aparat-aparat di level desa, ini jangan sampai kemudian bermanuver sedemikian rupa aku melakukan intimidasi. Pada sisi inilah Bawaslu di semua tingkatan mesti betul-betul memprepare dengan baik seluruh pengawasan di level bawah itu. Betul, penyelenggara pemilu di level bawah itu yang harus betul-betul bergerak ya. Bergerak untuk dan jangan sampai jadi bagian persoalan. Betul, jangan karena mau cari muka akhirnya menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.